Inilah babak baru lapangan pekerjaan. Kita ketahui selama masa pandemi yang menjadi andalan masyarakat kita, terutama kaum muda, itu adalah startup. Tapi setelah pandemi selesai, investor tidak datang, modal asing lari ke luar negeri, yang terjadi adalah banyak startup yang kemudian melakukan layoff. Lapangan pekerjaan di sektor manufaktur yang sejatinya adalah lapangan pekerjaan yang terbanyak yang bisa menciptakan pekerjaan yang bagus bagi kaum muda. Ternyata Indonesia mengalami deindustrialisasi. Sektor manufaktur mengalami penurunan, sekarang sudah di bawah 20% dari total GDP kita. Oleh karena itulah maka kaum muda bertanya, di mana saya harus bekerja? Di lain pihak kita juga mulai menyaksikan ternyata di luar negeri juga terjadi apa yang disebut sebagai talent shortage. Tidak jauh-jauh di Singapura, makanya tahun lalu ada cukup banyak warga negara Indonesia, orang muda ditawarkan menjadi warga negara Singapura dan mereka berbondong-bondong. Tentu ada alasannya kenapa mereka memilih itu. Kalau kita buka data, ternyata talent shortage atau kelangkaan talenta itu terjadi merata di banyak negara. Sebuah studi menunjukkan angkanya antara 75 sampai 85%. Itu terjadi di sekitar negara kita, di Malaysia, kemudian Korea Selatan, Jepang, Thailand, kemudian kita menuju ke Eropa, kita menyaksikan sejumlah negara di Eropa mengalami hal serupa, kemudian juga Amerika Serikat. Terjadi memang kebutuhan yang sangat besar pada skill-skill tertentu. Satu, ada pekerjaan yang memang tidak lagi diinginkan oleh masyarakat di negara itu. Apakah itu pekerjaan kasar atau pekerjaan-pekerjaan yang dianggap low skill. Jadi ini sangat membutuhkan orang-orang para pekerja keras. Yang kedua, terutama adalah pekerjaan-pekerjaan di bidang IT. Banyak negara sangat membutuhkannya. Dan kali ini pemenangnya adalah India. India banyak sekali menghasilkan profesional di bidang IT. Tapi negara-negara tertentu lama-lama khawatir juga kalau penduduk Indianya semakin banyak. Jadi mereka ingin menciptakan situasi yang lebih balance. Jadi masyarakatnya kemudian dibuat sangat beragam dari mancanegara. Maka ada kesempatan bagi warga negara Indonesia yang ingin bekerja di luar negeri. Dan tentu saja adalah pekerjaan di bidang servis. Karena pekerjaan itu sekarang memang membutuhkan orang banyak. Mereka usianya tambah panjang, tingkat harapan hidupnya makin tinggi, kesejahteraannya lebih baik, tapi jumlah kaum mudanya berkurang. Fertility rate mereka berkali-kali saya katakan mengalami penurunan sehingga mengakibatkan kekurangan tenaga kerja. Itulah lapangan pekerjaan baru yang sekarang sangat mungkin untuk diisi oleh kaum muda Indonesia. Menarik sekali ketika saya sedang memikirkan masalah ini, kemudian saya bertemu dengan Priyono Eko Sanyoto atau Pak Eko. Dan Pak Eko ini ternyata adalah orang yang menyajikan tenaga kerja, mensuplai tenaga kerja untuk magang di luar negeri. Rupanya tujuannya bukan di negara yang dekat-dekat. Kebetulan negara-negara ini tengah mengalami pertumbuhan ekonomi yang relatif baik, karena pengelolaannya baik, bebas korupsi, juga mendapatkan limpahan industri dari negara-negara industri maju yang labor cost-nya sudah semakin tinggi. Jadi mereka kemudian dipindahkan ke negara-negara seperti ini. Dan kita bisa menyaksikan percakapan saya dengan Pak Eko ini. Tapi sebelum saya menuju ke sana, tentu saja pertanyaannya adalah mengapa sekarang bekerja di luar negeri menjadi satu pilihan? Saya mempunyai beberapa jawabannya. Yang pertama, karena banyak sekali kaum muda yang berpikir ini bisa mengembangkan professional skill. Karena kalau kita bekerja dalam lingkungan baru, kita pasti dituntut belajar cepat. Kita harus belajar komunikasi, belajar tentang budayanya, belajar tentang teknologi. Apalagi kalau keadaan ekonominya, kemakmuran mereka jauh di atas kita. Nah, jadi bisa mengembangkan professional skill. Yang kedua, di negara-negara itu banyak ditemui adalah budaya cara kerja yang berbeda. Jadi di situ ada kesempatan kita untuk cepat beradaptasi. Di samping kemudian kita juga melihat ada negara-negara yang dasarnya bukanlah privilege. Dasarnya adalah profesional. Jadi kita diukur berdasarkan kemampuan kita. Setelah itu kemudian kita dikasih semacam job desk. Kemudian kita harus belajar sendiri. Kalau kita mau bertanya ya tanya sama komputer. Kurang lebih begitu. Nah yang ketiga kita bisa memperbaiki communication skills kita. Karena kalau kita bekerja di suatu negara mau tidak mau kan. Pertama-tama ya kalau bahasa setempat kita tidak kuasai. Kita harus kuasai juga gestur kita. Bagaimana agar dipahami orang lain. Karena kalau ketemu orang India, mereka bilang yes, tidak seperti kita, yes begini. Mereka agak di tengah-tengah begini kurang lebih. Jadi kita tebak-tebak ini yes atau no kurang lebih begitu. Jadi kita harus memperbaiki communication skills kita, mempelajari bahasa setempat. Dan jangan lupa, banyak sekali orang yang TOEFL score-nya tinggi, tetapi tidak mampu berkomunikasi dalam oral maupun listening.
Jadi itu kesempatan bagi kita karena kita berada di tempat itu. Nah, yang berikutnya, yang keempat, ini adalah mendapatkan high salary. Jadi kalau negaranya itu lebih baik ekonominya, pasti GDP per kapitanya juga lebih tinggi dan kita bisa mendapatkan uang yang lebih besar. Dan yang terpenting bagi kaum muda adalah kesempatan untuk melakukan traveling. Ini juga banyak impian di antara kaum muda yang ingin bepergian ke luar negeri dan melihat tempat-tempat yang indah di luar negeri. Kemudian yang berikutnya lagi adalah personal growth. Bagaimana kita keluar dari zona nyaman sehingga kemudian kalau kita survive menjadi lebih confident, independent, dan memupuk rasa tanggung jawab. Karena apa? Karena orang yang bisa diandalkan ya diri kita sendiri. Dan yang terakhir adalah memperbaiki future prospect. Saya teringat ketika dulu banyak sekali anak-anak muda yang bekerja di kapal, tapi karena tidak banyak saingannya, ketika pulang mereka bahasanya bagus, self-confidence-nya bagus, dan mereka banyak melihat dunia. Jadi ketika mereka balik ke Indonesia, mereka ada yang menjadi pengusaha supermarket, ada yang menjadi bankir, ada yang menjadi segala macam. Termasuk juga orang-orang yang mempunyai rasa percaya diri yang tinggi, walaupun mereka sebenarnya tidak memiliki pengetahuan yang tinggi. Seperti apa? Mari kita dengarkan problem dan opportunity-nya dari percakapan saya dengan Priyono Eko Sanyoto tentang kesempatan belajar di Eropa. Pak Priyono, ya. Anda mengirim anak-anak kita ke negara mana saja di Eropa? Ya, sekarang itu 3 negara, baru 3 negara. Ya, pertama adalah Hungaria. Hungaria, Budapest yang sangat dikenal itu, kotanya indah sekali ya. Ya, kemudian ke Ceko. Oh, tidak kalah indahnya. Betul, meskipun saya belum ke sana, Pak. Indah sekali kota tuanya itu, ya, old town-nya. Ya. Okay. Terus ketiga ke Rumania. Jadi yang banyak datanya itu yang di Hungaria. Jadi rupanya Hungaria itu menerima banyak relokasi industri dari Eropa Barat. Jadi yang pernah mengajukan ke kami itu misalnya industri yang shopnya itu interior mobil, tapi mobilnya Ferrari atau mungkin Mercedes-Benz, BMW. Ya, jadi perlu orang yang dengan spesifikasi keterampilan yang tinggi. Itu banyak sekali mereka. Meskipun mungkin perusahaannya juga atau industrinya nggak besar-besar amat, tapi menjadi subkonnya industri-industri Eropa Barat. Jadi ini kesempatan yang baik untuk kita isi karena memang mereka perlu. Dan kita mampu mensuplai orang-orang itu. Selama ini ternyata prestasi anak-anak yang kami kirim itu bagus. Ya. Diambil dari mana anak-anak ini? Kami mengambilnya yang utama itu dari Politeknik. Karena dari berbagai kota atau dari berbagai kota, dari berbagai kota. Ya, ada dari Bandung, negeri, swasta? Lebih banyak ke Politeknik Negeri. Ya. Yang terakhir itu memang kami mengundang juga Politeknik swasta. Mereka kan berhimpun dalam persatuan namanya Pelita, Politeknik swasta. Kami tawarkan kepada mereka. Anak SMK? Sebagian ada anak SMK. Artinya yang baru lulus. SMK itu lebih banyak di mechanical, di welding. Welding. Ya. Ada SMK di daerah dekat Malang itu namanya daerah Singosari itu weldingnya bagus ternyata. Mereka bisa bawa pulang uang berapa sih Pak setiap bulan kalau kerja di sana? Kalau di Skoda itu Ceko ya? Di atas? Di atas 20. 20 apa? Juta. 20 juta per bulannya. Per bulan rupiah ya? 20 juta rupiah, oke. Berarti $1.000 lebih. Ya, kalau standarnya memang antara 900 sampai 1.000 sekian dolar. Tapi udah bersih itu, udah bersih. Ya cuma untuk makan aja karena tempat tinggal dikasih. Cuma tapi kan makan juga cuma makan pagi sama makan malam karena makan siang di pabrik. Tapi kan makan mahal di sana. Mereka bisa mensiasati, mereka tinggal di satu rumah dengan segala macam perlengkapan. Mereka masak bersama. Masak bersama bisa. Tapi yang jelas 3 bulan di sana itu, habis itu mereka kirim foto ke saya. Mereka sudah sampai Paris. Kan lumayan kan? Juga tentu saja pertanyaan bagi kita di negara-negara seperti itu, kualifikasi dan ekspektasinya seperti apa? Kita dengarkan berikut ini. Seleksi itu pertama oleh kami dari Markija, kemudian kami laporkan kepada industrinya, nanti seleksi kedua mereka ikut. Pertama tentunya wawancara. Orang seperti apa yang dicari? Yang jelas bidangnya di engineering semua. Ya. Ada mechanical, ada electrical, elektronik, IT mungkin masih sedikit. Ya. Kebutuhannya masih sedikit? Masih sedikit. Kelihatannya IT di sana juga banyak kali. Tapi bahasanya mechanical, electrical itu kurang mereka. Apalagi semiconductor. Oke, jadi syaratnya sekolahnya itu? Ya. Apalagi yang lain? Psikotes nggak ada juga. Nggak? Meskipun nanti mereka di sana ada bimbingan. Oke, ada bimbingan. Ya. Karena di sana itu, terutama Skoda, mereka punya namanya Skoda Academy. Jadi ketika datang itu 2-3 bulan itu mereka latih dulu, kondisikan dulu dengan industri yang di sana, baru dilepas ke industri. Kalau bahasanya bagaimana? Kan negara-negara ini bahasanya bukan bahasa Inggris. Ya, oleh karena itu ketika menuntut bahasa, mereka tidak menuntut sertifikat bahasa dan segala macam. Bisa bicara.
bisa conversation. Itu yang mereka tuntut. Conversation dalam bahasa Inggris. Oh, bahasa Inggris. Ya, jadi mereka di sana kelihatannya ada supervisornya yang akan menuntun mereka itu bisa bahasa Inggris. Berapa lama mereka akan bekerja di sana? Kontraknya dengan industri atau industri itu maunya 2 tahun atau 4 semester. 2 tahun. Karena kita betah di sana. 2 tahun. Ya, terbukti betah, Pak. Ya memang negaranya indah. Indah. Tapi kalau lama-lama juga orang kan seringkali homesick kan. Tapi mereka bisa bertahan di sana. Mereka bisa bertahan. Bisa bertahan ya. Karena kan industrinya ini membiayai semuanya nih. Digaji pantas, kemudian tempat tinggal diberikan, kemudian makan siang dapat dari tempat situ, pesawat terbang mereka yang bayar di awal. Ada industri besar yang semuanya ditanggung, ada industri yang sedang-sedang itu ongkos pesawatnya bisa dikembalikan dengan cara mengangsur selama 2 tahun di sana, jadi sangat ringan. Nah, sehingga kalau kontraknya setahun tentunya tidak menguntungkan untuk mereka. Jadi 2 tahun. 2 tahun? 2 tahun. Ya. Jadi ini bukannya Merdeka Belajar, bukan dalam rangka program Merdeka Belajar? Harusnya bisa. Harusnya bisa? Harusnya bisa, karena mereka toh belajar juga tapi di industri. Dan industri kan tidak harus di dalam negeri, di luar negeri juga boleh. Iya. Bahkan dapat ilmunya lebih real. Iya. Atmosfer kerjanya pasti lebih bagus. SKS-nya ada? Nah, SKS-nya kami minta Politekniknya yang recognize itu. Oh, kami minta kepada peserta. Ya. Kami minta pesertanya itu untuk membuat logbook. Apa-apa yang mereka kerjakan itu dituliskan di situ. Dan kami minta kepada mereka untuk selalu komunikasi dengan kampusnya, sehingga kampusnya bisa menilai apa yang mereka kerjakan. Bagus mungkin bisa 20 SKS, kurang bagus mungkin bisa 15 SKS dan segala macam. Karena kuliah online juga memungkinkan. Ya. Bukankah kita sudah mempunyai konsep Merdeka Belajar yang artinya belajarnya tidak hanya di kelas tetapi juga belajar di factory, sehingga factory teaching ini menjadi penting sekali. Seperti apa kesempatan dan problem yang dihadapi oleh sekolah atau para pemberi kesempatan kerja ini ketika berhubungan dengan kampus atau dengan SMK? Seperti apa kira-kira tantangan mereka? Artinya setahun kuliah di sini, 2 tahun sudah di lapangan. Iya. Jadi 3 tahun mereka selesai politeknik. Bisa selesai, ya. Seperti itu di Beloma 3. Tapi karena ada hambatan utamanya itu adalah kampusnya nggak fleksibel. Artinya mengakui 2 tahun kerja itu nggak berani mereka. Karena mereka menginterpretasikan Merdeka Belajar itu hanya setahun. Nah, itu. Itu interpretasi ya, bukan real. Sebetulnya ditulisnya seperti itu. Tertulis seperti itu ya. Setahun itu boleh belajar di industri, belajar di kampus dan segala macam. Nah, tapi ketika kami diundang Mas Menteri untuk cerita tentang ini, kami diundang Mas Menteri itu kira-kira pertengahan tahun lalu lah. Namanya Mas Menteri. Mas Menteri. Waktu itu kami baru bisa ngirim 400 orang. 400 orang ya. Waktu beliau nanya apa hambatannya, karena beliau sendiri di awal juga ragu. Bisa sih mahasiswa kita kerja di sana? Ternyata bisa. Nah, karena saya dari perguruan tinggi, ya saya katakan saja hambatannya program Bapak Merdeka Belajar tuh. Surprise juga tuh. Kok menghambat kenapa? Bapak cuma setahun, sementara ini 2 tahun. Nah, sehingga beliau bilang, nah harusnya kalau perguruan tingginya mampu atau fleksibel, bisa saja 2 tahun itu diterjemahkan sebagai Merdeka Belajar. Ini repotnya karena negeri kita itu banyak policy maker dan birokrat kita yang menafsirkan segala sesuatu itu adalah tidak merdeka. Nah, itu. Mereka menafsirkannya administratif dan kata-kata. Jadi kalau misalnya profesor itu harus linier ilmunya terus sama. Padahal dunia ini kan tuntutannya non-linier, Bung. Ya, maka ketika ada orang S1-nya apa, S2-nya apa, S3-nya apa, terus langsung ditolak, dikembalikan. Toh akhirnya setelah 2 tahun jadi juga dia guru besar. Gitu ya. Tapi proses ini sangat mematikan karena sikap mental administratif dan hanya berpikir aturan-aturan seperti itu. Padahal sebetulnya kan ini adalah benar atau tidak, orang ini punya kualitas atau tidak jadi guru besar, harusnya begitu. Betul, sama juga terhadap tadi Merdeka Belajar, begitu. Ini manfaatnya apa bagi siswa ketika menafsirkan 1 tahun, padahal ini manfaatnya besar. Ya, sebetulnya kalau untuk vokasi kan pas ini. Vokasi kan tugasnya, perguruan tinggi vokasi kayak Politeknik kan tugasnya mendidik mahasiswa supaya siap kerja. Supaya siap kerja, ya. Kalau siap kerja itu dilatih di kampus saja, nggak akan siap ya. Nah, ini ada industri yang menawarkan untuk supaya dia siap kerja. Meskipun dia baru mahasiswa tingkat tertentu, mau tingkat 2 ataupun baru semester 5, diterima di situ. Dan industrinya datang untuk uji.
Oh, industri datang untuk menguji. Untuk Ya, uji. ya. Ya. Ini agak mirip dengan program spesialis kedokteran. Kalau di Indonesia itu di kampus, ya ternyata di luar negeri itu di rumah sakit. Di rumah sakit, ya. Jadi orang belajar dari dokter seniornya dan kemudian mereka melihat, mereka diskusi, mereka bahas begitu di rumah sakit. Ya. Jadi memang banyak hal yang mesti kita ubah. Kami baru saja kedatangan tamu, salah satu narasumber kami adalah seorang pendidik dari Finland. Dia bukan semata-mata sebagai pengamat pendidikan, tapi dia adalah pelaku pendidikan di Finland. Orang Indonesia, ya seorang ibu. Dan kemudian dia ada satu ketika kasusnya adalah dia berikan muridnya itu ulangan dan muridnya itu anak murid SD kelas 1, ambil dia robek, dia remas-remas dia buang begitu. Saya nggak mau ikut ulangan ini. Kita sebagai guru Indonesia dia bilang saya tercengang kemudian. Tapi akhirnya dia bertanya pada guru senior, kalau kayak begini saya harus hadapi apa? Dan akhirnya gurunya tanya, tujuan kamu kasih ulangan apa? Tujuannya kan saya pengen tahu dia posisinya udah dapet di mana, dia sudah perkembangannya di mana. Oke. Saat ini dia sudah sampai di mana? Dia sudah bisa merangkai kalimat, dia sudah bisa melakukan ini itu. Oke. Jadi kamu udah tahu dia sudah capai di mana, sudah. Jadi buat apa lagi kamu lakukan ulangan? Iya, betul. Esensinya. Dan kita tuh di Indonesia itu, kalau kita tidak lakukan begitu, kita diperiksa oleh oknum-oknum tertentu dari dinas, dan akhirnya kita akreditasi diturunkan karena tidak menjalankan secara administratif. Demikian pula pemeriksaan-pemeriksaan kita, administratif semuanya. Dan akhirnya kita tidak maju negeri ini. Inilah resep bagaimana untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, Pak Presiden dan para menteri. Jadi kita harus reform cara berpikir kita. Kasusnya kan sama. Ketika anak ini magang, tidak ada kuliah, nanti melaporkan ke pangkalan data seperti apa? Kan nggak ada mata Allah, ini susah juga nih. Padahal zaman sekarang pemberi kerja itu lebih mementingkan untuk melihat portfolio, ketimbang sertifikat. Portfolio kan lebih penting kan? Apa pengalaman dia tertulis di situ, dan pengalaman magang ini bisa memberikan itu semua. Saya kira ada cukup banyak tantangan yang perlu diperbaiki karena seperti biasa di Indonesia adalah negeri yang kaya dengan regulasi. Walaupun kemudian sudah ada undang-undang cipta kerja yang tujuannya adalah mengurangi sebanyak mungkin aturan yang berbelit-belit sehingga kemudian kita bisa menciptakan pekerjaan lebih banyak. Tapi pada kenyataannya memang kalau kita lihat, kalau mau mengurus anak-anak tenaga magang yang bersekolah ini kemudian untuk bekerja di factory di luar negeri, maka selain berurusan dengan Kemendikbud ini masalah SKS yang kadang-kadang rumit juga ya. Karena banyak sekali orang yang berpikiran rumit menentukan SKS-nya yang kadang-kadang tidak masuk akal. Kemudian yang kedua tentu saja harus mengurus visa. Ini berada di bawah Dirjen Imigrasi. Kemudian juga kita melihat lagi harus ada urusannya kadang-kadang perusahaan yang mengirimkan ini juga diperiksa oleh Kemnaker dan lain sebagainya atau dinas tenaga kerja di provinsi, kabupaten, kota dan sebagainya. Sehingga kadang-kadang ini menambah biaya. Tentu saja masih ada pihak-pihak lain. Kalau ada masalah terutama kasus hukum dan kita ketahui ini tidak mudah karena ketika kita mengirim seseorang ke luar negeri, selalu saja ada masalah. Kita bersungguh-sungguh mengirim ke sana, tetapi mungkin ada masalah. Karena ketika di luar negeri, ternyata pemberi kerja tidak sesuai dengan harapan anak yang sedang mencari magang. Dan kemudian timbullah persoalan-persoalan. Seperti apa sih persoalan-persoalan ini? Ada juga yang bermasalah, ada juga. Seperti apa masalah yang banyak? Yang masalah itu misalnya ketika mereka diberi, di akademi itu diberi PR mereka istilahnya. Tapi PR-nya ya berupa pekerjaan itu. Karena mereka tahu di mungkin masa akademi penyesuaian itu banyak yang, ya bukan banyak, tapi ada yang lalai, nggak dikerjakan itu. Ya suruh pulang itu, setelah 2 bulan itu pulang. Tidak lolos masa percobaan? Tidak lolos masa percobaan. Berapa persen itu? Sedikit sih, nggak banyak juga. Perbincangan kita ini tidak lepas karena kita mendiskusikan foreign job saat itu. Ya, foreign job ini menjadi persoalan karena ada mahasiswa yang kemudian mengungkapkan pengalamannya dan melaporkan kepada polisi atas kasus yang dialaminya. Mereka merasa diperlakukan tidak sesuai dengan di brosur. Apa yang membedakan program yang Anda lakukan ini di Markija Berdaya Bersama MBB di 3 negara itu dengan yang kita saksikan di foreign job itu? Apa bedanya? Ya, yang jelas beda itu masa kerja. Itu jelas beda. Terus kemudian masa kerjanya kalau foreign job itu hanya berapa bulan? 3 bulan. Yang dibilang katanya bekerja sambil berlibur. Orang di sana lagi berlibur, kita kerja, tapi kita bisa sambil jalan. Satu masa kerja 3 bulan, ada 2 tahun. Aneh juga nih,
masa kerja cuma 3 bulan, terus mau diklaim sebagai 20 SKS karena lewat MBKM itu sudah. Kalau perbandingin nerima itu suatu yang aneh bagi saya. 20 SKS tinggi sekali. Iya, cuma 3 bulan kan. Ya. Nah kalau kami kan 2 tahun. 2 tahun. Kemudian spek keterampilan itu jelas dari kami. Ya. Keterampilannya dia mechanical, dia mechanical atau dia elektronik. Itu industri mengatakan orang harus bisa gini. Ya. Nah itu mereka lihat dari transkrip, mereka melihat dari wawancara, dan sebagian datang untuk menguji. Jadi memang kompetensi penting sekali di sini. Ya. Saya nggak tahu very job kelihatannya kalau cuma 3 bulan nggak pakai itu kelihatannya. Ya. Ini jelas, ini kita ngerti. Artinya bekerja di franchise job itu kalau tidak salah siapapun bisa melakukannya. Siapapun bisa melakukan. Misalnya bersihin toilet, nyapu, cat gedung, semua orang bisa melakukannya. Kalau ini dengan ini kompetensi, di industri. Oke. Apalagi yang lain? Di dalam kontraknya sudah jelas mereka akan digaji berapa, mereka magang berapa tahun dan segala macam. Tidak boleh dikutip. Dan tidak boleh dikutip, karena itu sudah tertulis dalam MOA antara dia yang bersangkutan dengan industrinya itu. Jadi kami nggak ngutip sama sekali yang bersangkutan. Itu yang bersangkutan modalnya hanya satu, dia harus punya paspor, bisa kami yang ngurus, kami yang bayar atau industri yang bayar. Kemudian tes kesehatan seperti biasa, sama biaya transport dari kampungnya ke Jakarta. Kan yang dibayari oleh industri itu dari Jakarta ke negara tujuan. Dari kampungnya ke Jakarta enggak. Nah, mereka harus keluarin sendiri. Keluarin sendiri. Nah biasanya ini kami buat jadwalnya ketika mereka datang ke Jakarta itu beberapa hari sebelum berangkat. Jadi mereka harus nginep di sini mungkin sehari 2 hari. Sekalian biometrik untuk visanya. Oh, untuk visa dan paspor. Paspor kan mereka sudah dapat nih. Udah punya. Itu seperti itu. Baik. Jadi sehemat mungkin supaya mereka bebannya nggak banyak. Nah kadang-kadang ada tambahan itu. Karena begitu mereka datang kan nggak langsung digaji. Kalau mereka datang pertengahan bulan kan gajian nanti bulan depan. Itu kasbon dulu. Uang saku dulu tuh perlu bawa uang saku. Mengenai kasus ini, Markija itu sudah sebisa mungkin mencari perusahaan yang terbaik buat anak-anak ini. Nyatanya bahwa Markija ini sudah memberangkatkan lebih dari 1.200 orang back then di tahun 2022 yang memang ternyata perusahaannya ini kurang bagus seperti itu. Kurang bagus dalam artian memang mereka pertama kurang terbuka terhadap gaji anak-anak ini. Gajinya memang yang kami dapatkan dan kami terima informasinya bahwa tidak sesuai dengan nominal yang dijanjikan dalam kontrak. Markija memang pada akhirnya mencoba untuk memindahkan mahasiswa ini ke perusahaan lain, namun dari perusahaan ini juga ternyata kurang kooperatif terhadap Markija. Karena dalam memindahkan mereka ke perusahaan lain itu perlu untuk adanya dokumen seperti pemutusan hubungan kerja seperti itu, tapi mereka tidak mau mengeluarkannya. Akhirnya memang prosesnya berlangsung secara agak lama gitu. Nah dari 18 ini memang 7 orang akhirnya berhasil kita pindahkan ke perusahaan magang lainnya dan menjalankan magang sampai sekarang dengan baik. Kita sudah komunikasi juga dengan anak-anak 7 anak magang ini dan mereka so far satisfied. Berterima kasih kepada Markija, sudah dibantu untuk pindah ke tempat lain, dan selama proses pemindahan itu Markija ini menyediakan tempat tinggal dan menyediakan makan buat mereka selama masa tunggu seperti itu. 2 orang ini tidak puas karena kasus tersebut. Mereka akhirnya sebenarnya yang satu ini dia udah pulang ke Indonesia yang dari awal dari tahun 2023 awal. Tapi yang satu orang lagi ini sebenarnya dia itu sudah bekerja di perusahaan yang lain, pindah secara mandiri di sana. Kami sebenarnya sudah komunikasi juga dengan pihak Tempo, menyampaikan apa adanya, apa yang kita lakukan, proses pemindahan, effort apa yang kita sudah lakukan. Itu juga dimuat di Tempo, di pemberitaan keduanya. Terus untuk yang sekarang mencoba untuk ketemu dengan anak-anaknya, kita juga mencoba untuk menghubungi melalui pihak Politeknik untuk dibantu
juga mediasi. Berkali-kali juga saya ceritakan bahwa banyak sekali di zaman sekarang ini anak-anak muda yang tidak independen. Belum berangkat saja mereka selalu harus minta izin orang tua. Di generasi saya ketika mencari pekerjaan, mencari kampus, orang tua saya tidak mengatur. Terserah saya, mungkin juga karena orang tua saya tidak mengerti, tidak punya banyak biaya, dan lain sebagainya. Jadi benar-benar seorang anak muda harus mencari jalannya sendiri. Tapi sekarang ketika kita semakin makmur, yang terjadi adalah anak-anak ini entah mengapa sangat tergantung pada orang tuanya. Dan orang tua yang tidak punya pengetahuan kadang-kadang juga menghalangi masa depan anaknya. Sudah dapat pekerjaan bagus, orang tua seringkali suruh pulang. Ada persoalan sedikit, orang tua salah satu sakit, suruh pulang. Padahal anak ini punya masa depan dan orang tua yang panik tidak bisa mengendalikan emosinya dan akhirnya anak kembali ke pangkuan orang tua dan anaknya menjadi tidak berkembang. Apalagi ketika kemudian bekerja di negara yang mereka tidak kenal. Orang-orang kita taunya adalah Amerika Serikat. Itu pun sangat terbatas karena kadang-kadang belajarnya dari televisi. Ketika melihat Amerika Serikat sedang perang dengan satu negara di Timur Tengah, mereka kemudian melarang anaknya berangkat ke Amerika. Padahal perangnya bukan di situ. Ketika misalnya kita saksikan ada orang tua yang disebutkan negara anaknya bekerja adalah Hongaria, Ceko dan sebagainya. Juga tidak tahu dan orang tua tidak memberi izin. Padahal itu negara yang indah. Seperti apa problem-problem yang dihadapi oleh anak-anak muda itu? Homesick sebetulnya nggak begitu. Yang agak serepot itu izin dari orang tua. Nah kan negara-negara itu mungkin sama orang-orang tua yang di daerah kan nggak dikenal itu. Hongaria, Ceko, mungkin kalau Taiwan, belum kenal. Ini agak sulit juga ini. Jadi beberapa kali kami dapat orang-orang anak-anak yang bagus kualifikasinya, tapi begitu mereka sampaikan orang tua untuk berangkat, orang tua tidak mengizinkan. Dan akhirnya nggak berangkat? Akhirnya nggak berangkat. Padahal ini pengalaman di Medan waktu itu. Buildernya bagus-bagus. Tapi mungkin separuh nggak bisa berangkat karena orang tua tidak mengizinkan. Ya, nggak kenal, jadi pikirannya jauh sekali dan segala macam. Ya. Akhirnya tidak berangkat? Sebagian tidak berangkat. Akhirnya tentu saya ingin menutup percakapan kita bahwa bekerja di luar negeri bisa membantu kita untuk mendapatkan self-esteem, rasa percaya diri, merasa lebih mampu. Karena dalam kehidupan, orang yang hebat adalah orang yang merasa memiliki otoritas karena memang mereka memiliki sesuatu. Tapi banyak sekali orang yang merasa memiliki otoritas kali ini banyak kita saksikan tidak mempunyai sesuatu yang menjadi landasan. Tapi sebaliknya banyak sekali orang yang punya landasan, punya skill, punya ilmu pengetahuan, punya gelar, tetapi tidak memiliki rasa percaya diri, tidak merasa memiliki otoritas. Ya sehingga akhirnya tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi bekerja di luar negeri ini adalah suatu babak baru yang ternyata tidak terbatas hanya pada negara Singapura, Malaysia, Timur Tengah, dan negara-negara lain yang secara konvensional kita dengar. Tetapi merata di banyak negara maju. Karena di sana sedang terjadi talent shortage atau kelangkaan SDM tertentu. Ini merupakan kesempatan karena anak-anak Indonesia kalau bekerja di luar negeri rata-rata adalah dikenal sebagai orang yang baik. Kita harapkan kaum muda Indonesia menjadi petarung di luar negeri dan mereka bisa membawa devisa kembali ke keluarganya di Indonesia. Jadi inilah babak baru lapangan pekerjaan bagi kaum muda. Mudah-mudahan ini merupakan kabar gembira ketika di Indonesia barangkali tidak semuanya mendapatkan kesempatan untuk bisa bekerja. Saya bisa bercerita banyak karena saya pernah juga mengalami hal seperti itu ketika saya melanjutkan studi di Amerika, saya juga bekerja. Banyak pertanyaan, apakah saya mampu? Rasanya kok saya tidak mampu. Tapi kalau saya lihat teman-teman saya dari negara lain yang bahasanya kurang bagus, logiknya juga masih kurang hebat, kok mereka bisa bekerja dengan baik? Maka ketika saya menyaksikan itu timbul kemudian rasa percaya diri dengan mengatakan kalau mereka bisa, maka saya pun juga bisa. Mudah-mudahan ini menjadi asa bagi kaum muda Indonesia dan kita mengharapkan adanya lapangan pekerjaan baru yang lebih luas lagi baik di negeri sendiri maupun di dunia dan ini adalah suatu kesempatan. Stay relevant.